Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan, khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pada pasal 58 ayat 9b hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar lagu rohani, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Ada yang tahu ya? Siapa yang tadi ngikut itu lagunya? Dari mana tadi suara itu?
Oh dari Sian. Oh iya. Enak lagu itu kan ini kalau itu ini memang luar biasa dia. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik pada minggu kita pada saat ini juga berseru tentang ibadah yang benar kepada Tuhan. Itu yang menjadi topik pada minggu kita saat ini. Oleh karena itu, jika disebut dengan ibadah yang benar di hadapan Tuhan, bukanlah sesungguhnya liturginya yang ingin disampaikan, tetapi bagaimana hubungan kita kepada Tuhan dengan benar, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan dengan baik, ibadah yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, ibadah yang sejati itu adalah tubuh kita, hidup kita secara menyeluruh, bukan sebahagian, tetapi secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai perwujudan daripada ibadah yang sejati tersebut. Sebab ibadah itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi ibadah itu adalah tindakan yang kita perbuat. Itu sebabnya saya sering berkata, jika engkau berkata bahwa engkau beribadah kepada Tuhan, hendaklah bukan hanya mulut yang beribadah kepada Tuhan, dengan berseru dengan nyanyian pujian kepada Tuhan, dengan doa yang begitu panjang kepada Tuhan, bagaikan syair-syair puisi yang diciptakan seperti prosa-prosa, seperti nada-nada yang indah. Bukan hanya mulut, tetapi jika kita sudah mengatakan mulut kita percaya, hendaklah juga telinga kita percaya. Percaya yaitu mau mendengar firman Tuhan. Percaya jika dikatakan pendengaran kita, telinga kita ikut percaya kepada Tuhan, maka pakailah telinga itu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tentang sambo doang. Mana lebih banyak waktu membuka YouTube tentang sambo atau tentang firman Tuhan? Sambo pasti. Anggota si sambui hatok doh hitau. Makanya coba kalau kita lihat daripada sambu, siapapun sambu bisa sampai ratusan ribu orang view-nya, bisa sampai juta. Tapi coba kita lihat penyampaian firman Tuhan, ribuan orang pun tidak nyampe. Hanya kadang 100 orang, 200, 300.
Mengapa demikian? Ketika kita belum dengar-dengaran Firman Tuhan. oleh karena Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mulut sudah percaya, ketika mulut sudah beribadah kepada Tuhan, maka jadikanlah telinga juga beribadah kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka jika telinga sudah beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, jadikanlah kakimu juga percaya kepada Tuhan, mampu melangkahkan kakimu untuk beribadah kepada Tuhan, datang ke bait Tuhan, datang ke pertengahan, datang ke bait Allah, sehingga kaki kita juga menjadi kaki yang beribadah kepada Tuhan. Jika mulut, telinga, dan kaki sudah percaya kepada Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, maka jadikanlah juga tanganmu percaya, tanganmu beribadah. Dengan apa? Dengan kerelaan memberi, dengan kerelaan hati memberi, sehingga bukan hanya mulut, bukan hanya telinga, bukan hanya kaki, tapi juga tangan, bahkan seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila jangan membuat beban saudaramu, jangan membuat saudara-saudaramu terbeban, jangan engkau menjadi beban bagi orang lain, tetapi hendaklah engkau penolong, meringankan beban-beban orang lain, bukan menjadi penambah beban orang lain. Dan jangan menjadi penunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah, menciptakan hoax, menciptakan kabar-kabar yang tidak baik, memberitakan kejelekan orang lain, bahkan dikatakan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Memuaskan hati orang yang tertindas, bukan malah menindas orang yang sudah tertindas, bukan malah membuat orang sudah jatuh ditimpa tangan tangga lagi, tetapi engkau harus menjadi penolong bagi orang-orang yang tertindas. Engkau harus mampu menjadi pemberi bagi orang-orang yang lapar, bukan malah merampas makanan orang-orang yang sedang kelaparan, bukan malah mencekik orang yang sudah kelaparan, bukan malah menginjak-injak orang yang sudah tidak bertenaga karena sudah kelaparan, tetapi bantulah dia, tolonglah dia, memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Betapa indahnya kita sebagai pembawa terang. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bagaimana bisa dipuaskan di dalam tanah yang kering? Seperti gurun pasir. Jika dikatakan bagaikan setetes air di gurun pasir, betapa berharganya setetes air itu. Tetapi di dalam Tuhan bukan hanya memberikan setetes air bagimu sekalipun engkau di tanah yang kering, tetapi Allah akan memberikan air yang berlimpah-limpah kepada orang yang sudah memuaskan hati orang lain dan sudah memberi yang terbaik bagi hidup orang lain. Oleh karena itu jangan takut memberi. Dengan engkau memberi, engkau akan terberkati. Dengan engkau memberi, engkau telah mengumpulkan banyak tabungan di kerajaan surga dan akan membaharui kekuatanmu. Membaharui kekuatan, kata membaharui di sana adalah kekuatan kita itu tidak akan hilang, tetapi bertambah-tambah bagaikan raja wali. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik.
Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mata air mengecewakan. Sebab mata air itu selalu memberikan air yang jernih. Memberikan air yang jernih. Dan banyak seperti itu. Ada mata-mata air yang tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Selalu memberikan air. Selalu memberikan air. Dan seperti itulah hidup orang percaya. Tidak akan pernah kering. Tidak pernah mengecewakan. Tapi dia akan selalu mengeluarkan air-air yang jernih. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bukan menghancurkan tembok. Tetapi malah kita harus bisa membangun tembok itu. Bukan kita penghancur gereja, tapi kita menjadi membangun gereja itu. Itulah orang percaya. Itulah orang yang beriman. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu minggu, hari peristirahatan itu diberikan Tuhan adalah hanya satu hari yang disebut dengan hari Sabat. Melalui bapak-bapak gereja, hari Sabat itu kita rayakan pada hari Minggu yang sekaligus menjadi hari kemenangan setiap orang percaya dengan hari kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga setiap hari Minggu kita selalu merayakan hari kemenangan Kristus. Setiap hari Minggu kita selalu merayakan kebangkitan Kristus. Setiap hari Minggu kita berarti selalu merayakan kemenangan orang-orang percaya. Jika hanya satu hari yang diberikan kepada kita pada satu minggu itu, yang 6 hari lamanya kita mengurus segala urusan kita. Tetapi mengapa kita tidak bisa memberikan waktu sedikit pada hari Minggu itu? Saya selalu katakan, kalaupun kita arisan, emang arisan itu masak apa di rumah hingga sampai tidak gereja? Emang berapa ekor lomok-lomok yang harus dipotong? Membuat kita tidak sempat untuk beribadah. Membuat kita tidak sempat gereja. Emang sudah lebih berharga itu, arisan itu, daripada bergereja. Jangan dulu kita katakan dulu menghitung tentang siapa yang lebih berharga, mana yang lebih berharga. Tapi bagaimana kita memanajemen waktu kita. Ada ibadah pagi jam 7.30. Keluar minggu kita jam 9.30 atau jam 10. Paling lambat jam 9.30. Sudah selesai kita ibadah. Kita sampai di rumah jam 11. Dari jam 11 sampai jam sekian, apa kita tidak sempat untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Laos tolu pelok lomok bodoh siapa dopedisi. Tetapi ketika kita sudah selalu tidak mau melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, maka kita selalu menciptakan alasan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bukan mulut pendeta, tapi mulut Tuhan. Bukan mulut Yesaya, tapi mulut Tuhan yang berkata demikian jika engkau mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang hendak kita petik melalui ibadah kita pada saat ini? Ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kembali kepada topik itu. Ibadah yang benar bukan hanya pada saat hari Minggu. Tetapi ibadah yang benar adalah dalam setiap waktu kita menunjukkan hidup kita itu adalah ibadah. Hidupku adalah ibadah. Itu sebabnya disebut hai. Hai itu apa? Hai. Hidup adalah ibadah. Hai. Jadi ada baiknya kalau kita ketemu dengan sesama jemaat. Hai. Ingatkan dia.
Hidup adalah ibadah. Kalau sudah kita berkata, hai, berarti kita sedang mengingatkan hidupmu adalah ibadahmu. Hidupku adalah ibadahmu. Kalau ada yang berkata yang tidak baik, kalau ada yang sedang memfitnah, kalau ada yang sedang marah. Coba dulu kalau bapak suami di rumah sedang marah. Salah. Seorang istri berkata, hai, sama suaminya. Coba kalau pas dia marah, emosi, katakan aja, hai. Biar dia teringat, hidupku adalah ibadahku. Maka amarahku harus bisa kukontrol. Kalau seorang istri sedang berbete-bete di rumahnya, coba dulu suaminya berkata kepada istrinya, hai, hidupmu adalah ibadah. Jangan berbete-bete kau, sebab beribadah itu bukan berbete-bete. Hidupmu adalah ibadah. Hai, hidupku adalah ibadah. Oleh karena itu setiap saat, bukan hanya pada saat hari Minggu. Janganlah pula kalau hari Minggu begitu indahnya kita kelihatannya. Sehirahita nama pala na utongam ni na tongam, no burju ni na burju, na partodi di partodi, na porsiaan sesarut celma melo di 3 hari Minggu. Seolah-olah kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman pada hari Minggu itu. Tapi anehnya selesai pulang dari gereja, sudah tidak tahu apa yang sudah dia lakukan lagi. Jangankan dulu hari Senin, masih pada hari Minggu baru pulang dari gereja sudah tidak tahu lagi. Sampai ke rumah sudah berantem lagi sama suaminya. Kebun binatang sudah mulai berkeluaran, piring sudah mulai berterbangan, baru pulang gereja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti pulang gereja dari sini, coba dulu katakan, hai. Kalau suaminya sekarang tidak gereja, nanti sampai rumah katakan kepada suaminya, hai, ini adalah perintah dari pendeta, Mang, suamiku. Hai. Apa itu hai-haimu? Bukan hai-hai ya, hai. Apa itu hai-haimu? Kalau dibilang, hai, hidupmu adalah ibadah. Jangan marah. Jangan emosi, Pak. Hidupmu adalah ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga, hai, hidupku adalah ibadahku. Bukan hanya pada hari Minggu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, ingat, hai, hidupmu adalah ibadah. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Sungguh ibadah yang benar, yang Tuhan rindukan daripada kehidupan kami adalah seluruh hidup kami berbuat yang benar, berbuat yang baik, sehingga hidup kami adalah ibadah kami kepada Tuhan. Kami menjadi penolong yang meringankan setiap beban orang lain, bukan malah memberi beban, menambah beban orang lain. Kami akan bisa menjadi seperti mata air yang terus mengalir, memberikan kepuasan dalam kehausan, memberikan makan kepada yang lapar, bukan malah mengambil makanan orang yang sedang kelaparan. Bapa di surga, jadikan kami saluran-saluran berkat Tuhan kepada setiap orang. Jadikan kami saluran berkat kepada semua kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang Tuhan cintai dan Tuhan kasihi, sehingga kami mampu bersenang-senang di dalam Tuhan. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Harvest City, anak-anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu. Tuhan berkati, peluk mereka dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka nafkah kehidupan yang lebih layak. Limpahkan rezeki kepada mereka melalui berkat Tuhan. Setiap rumah tangga, hendaklah mereka sehati sepikir di dalam menjalankan mahligai keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Sehingga setiap keluarga bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga setiap keluarga menjadi selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ampuni dosa kami dan terimalah doa kami. Amin.